Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Via Fibrianti dengan NIM 232180171. Saya berasal dari kelas 4E Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait transformasi energi yang ada di sekitar kita, tepatnya pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD. Nah, sebelum masuk ke materi transformasi energi yang ada di sekitar kita, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih itu energi? Apa ya? Jadi, energi itu adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, menurut ilmu fisika sendiri ini teman-teman, terdapat berbagai macam bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik, atau contohnya itu ketika orang sedang berlari. Yang kedua ada energi potensial, contohnya yaitu pada energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Yang ketiga adalah energi cahaya, yaitu contohnya ada bintang, matahari, api, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada energi kimia, yaitu contohnya pada makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Yang kelima yaitu ada energi nuklir. Energi nuklir sendiri yaitu energi yang tersimpan pada muatan atom yang akan bereaksi apabila ada reaksi nuklir yang terjadi. Kemudian yang keenam ada energi listrik, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik, teman-teman. Nah, kita tadi sudah belajar tentang energi dan macam-macam bentuk energi. Tentunya teman-teman di sini sudah paham dong tentang apa itu energi dan macam-macam bentuk energi. Selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, energi dapat diubah atau diolah menjadi bentuk energi yang lain oleh manusia. Hal tersebutlah yang disebut dengan transformasi energi, di mana terjadi perubahan dari energi satu ke energi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait transformasi energi yang ada di sekitar kita. Nah, transformasi energi yang ada di sekitar kita ini ada beragam bentuk dan macamnya. Yang pertama ada transformasi energi listrik, yang kedua transformasi energi gerak, yang ketiga transformasi energi kimia, dan yang keempat transformasi energi cahaya. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu transformasi energi listrik. Nah, untuk transformasi energi listrik ini juga ada bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama ada transformasi energi listrik ke energi panas. Contohnya yaitu pada setrika, teman-teman. Nah, pada setrika ini apabila kita menghubungkan kabel dengan sumber tegangan, maka akan membuat elemen yang ada pada setrika mengalirkan arus sehingga membangkitkan panas pada setrika. Hal tersebut juga terjadi pada alat-alat yang lain, contohnya pada oven atau pada penanak nasi, dan mungkin masih ada banyak yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada transformasi energi listrik ke energi cahaya, teman-teman. Contohnya yaitu pada lampu. Lampu akan menyala apabila kita menekan saklar pada posisi on. Nah, kenapa bisa menyala? Karena arus listrik akan mengalir ke lampu, dan karena adanya energi listrik tersebutlah lampu dapat menyala. Nah, kemudian yang selanjutnya ada transformasi energi listrik ke energi gerak, teman-teman. Contohnya yaitu ada pada kipas. Kenapa kipas dapat berputar? Nah, ini terjadi ketika kita mencolokkan kabel kepada terminal listrik, yang kemudian arus listrik tersebut akan mengalir ke dalam kipas dan selanjutnya dapat menggerakkan dinamo, dan pada akhirnya akan membuat baling-baling pada kipas berputar. Begitu, teman-teman. Nah, contoh alat lain yang merupakan transformasi dari energi listrik ke energi gerak yaitu ada blender, ada mixer, kemudian ada juga mesin cuci. Mungkin masih banyak yang lainnya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada transformasi energi listrik
ke energi bunyi dan cahaya. Contohnya yaitu ada pada televisi, teman-teman. Kenapa dapat begitu? Karena televisi membutuhkan energi listrik untuk menampilkan sebuah gambar, di mana nantinya energi listrik tersebut diubah menjadi energi cahaya. Nah, dari energi cahaya ini tersusun beberapa warna, di mana beberapa warna ini nantinya yang akan terbentuk sebuah gambar dan mengeluarkan bunyi. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada transformasi energi gerak. Nah, transformasi energi gerak sendiri ini juga memiliki macam-macam bentuknya. Yang pertama yaitu ada transformasi energi gerak ke energi bunyi. Contohnya yaitu pada saat kita bermain gitar, teman-teman. Pada saat kita bermain gitar, kita akan memetik senar. Nah, dari senar tersebutlah menimbulkan sebuah getaran yang menghasilkan bunyi. Begitupun dengan ya contoh-contoh yang lain seperti saat kita memukul drum, kemudian pada saat kita bertepuk tangan, itu juga akan mengeluarkan sebuah bunyi. Kemudian yang kedua ada transformasi energi gerak ke energi cahaya. Nah, ini terjadi pada sebuah sepeda yang memiliki dinamo. Apabila kita menaiki sepeda tersebut, kemudian roda sepeda berputar, maka dinamo akan menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, energi listrik tersebutlah yang akan membuat cahaya lampu pada dinamo menyala. Nah, dan semakin kuat kita mengayuh sepeda, maka arus listrik yang akan dihasilkan pun juga akan semakin besar, teman-teman. Kemudian transformasi energi gerak yang terakhir yaitu transformasi energi gerak ke energi panas. Contohnya pada saat kita menggosok kedua telapak tangan kita. Energi panas tercipta ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita dengan cepat. Nah, maka dari itu ketika kita merasa dingin, kita dapat menggosokkan kedua telapak tangan kita. Maka energi panas akan tercipta dan membuat suhu tubuh menjadi lebih hangat. Begitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu transformasi energi kimia. Transformasi energi kimia sendiri ini juga bermacam-macam bentuknya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada transformasi energi kimia ke energi cahaya. Nah, contohnya pada senter, yaitu perubahan kimia dari baterai menjadi energi cahaya, yang pada mulanya energi kimia ini diubah menjadi energi listrik pada saat kita menekan tombol on pada senter. Nah, dari energi listrik inilah arus listrik akan mengalir dan mengaktifkan sumber cahaya yang ada pada senter. Kemudian transformasi dari energi kimia yang ketiga yaitu transformasi energi kimia ke energi gerak. Nah, contohnya yaitu pada mobil yang diisi menggunakan bahan bakar berupa bensin. Energi kimia yang berasal dari bahan bakar berupa bensin ini dapat berubah menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan mobil atau kendaraan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan energi kimia ke energi listrik, kemudian ke energi bunyi dan ke energi cahaya. Nah, hal ini terjadi contohnya pada handphone kita, teman-teman. Pada handphone kita kan terdapat yang namanya baterai ya. Nah, pada baterai ini terjadi perubahan kimia yang menjadi listrik. Kemudian listrik berubah menjadi energi yang lainnya seperti energi bunyi dan juga energi cahaya. Begitu, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari transformasi energi listrik, transformasi pada energi gerak, dan transformasi pada energi kimia. Nah, sekarang kita akan menuju pada transformasi yang terakhir yaitu transformasi pada energi cahaya. Nah, untuk transformasi pada energi cahaya ini juga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada transformasi pada energi cahaya ke energi listrik. Contohnya pada panel surya, teman-teman, yaitu energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Kenapa bisa begitu? Karena panel surya menyimpan energi kimia yang kemudian bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Gitu, teman-teman. Kemudian transformasi energi cahaya
Yang kedua, ada transformasi energi cahaya ke energi kimia. Contohnya yaitu pada saat proses fotosintesis pada tumbuhan, karena tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Dengan melakukan proses fotosintesis tersebut, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Begitu teman-teman. Kemudian transformasi energi cahaya yang terakhir yaitu transformasi energi cahaya ke energi panas. Contohnya yaitu pada loop atau kaca pembesar. Apabila kita meletakkan sebuah loop di bawah sinar matahari, yang kemudian di bawah loop tersebut diletakkan selembar kertas, maka kertas tersebut dapat terbakar secara sedikit demi sedikit. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi terkait transformasi energi yang ada di sekitar kita. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam memaparkan materi tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.